Yai, seluruh kru meledak dengan tepuk tangan. Lagi pula, ini mungkin satu-satunya saat mereka cukup terhormat untuk makan makanan dari Kenzie. Setelah itu, Kenzie berbalik untuk membawa Alexa pulang. Tetapi dia memintanya untuk menunggu sementara dia berlari ke arah Stephen. Terima kasih Stephen, aku sangat berterima kasih padamu. Kamu terlalu sopan, aku akan terus memperhatikan aktingmu, jangan membuatku malu, Stephen tertawa. Pastinya, aku akan membiarkanmu melihat Alexa yang sama sekali berbeda di Hidden Expat. Itu bagus. Saya juga berharap hubunganmu dengan Tuan Kenzie akan tetap kuat. Di industri yang glamor ini, bisa menemukan cinta yang layak dilindungi, pasti perlu dihargai. Ya, saya setuju. Alexa berjabat tangan dengan Stephen sebelum secara sentimental meninggalkan kru film pertama dalam hidupnya. Selanjutnya, dia harus berada dalam kondisi terbaik untuk menggunakan identitasnya sebagai Nyonya Leonard. Sore itu di rumah keluarga Geraldine. Tindakan ekstrim Arsi membuat kakeknya menyadari kebenaran. Arsi benar-benar tidak tahan dengan keberadaan Alexa. Tapi, siapa yang harus dia andalkan untuk mengambil alih bisnis keluarga Geraldine? Setelah bangun dari pingsan, Arsi melihat kakeknya duduk di samping tempat tidurnya. Dia memaksa dirinya untuk duduk dan berkata kepada kakeknya, "Kakek, aku memimpikannya ibuku lagi." Hais, kakeknya menghela nafas. Setelah pertengkaran tadi, suaranya terdengar jauh lebih tua. "Kakek, dari Alexa dan ibunya, aku hanya bisa menanggung salah satu dari mereka. Aku tidak bisa menahan keduanya berada di rumah tangga Geraldine pada saat yang sama. Itu sama sekali tidak menghormati roh ibuku di surga. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Karena kakek telah memilihku daripada Alexa, untuk memulihkan reputasi keluarga Geraldine, aku punya ide. Kamu harus secara resmi mengumumkan bahwa Alexa bukan bagian dari keluarga ini dan ibunya membawanya ke rumah tangga ini dari hubungan sebelumnya." Kakeknya tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi dia jelas patah hati. Dia hanya berdiri dan meninggalkan ruangan. Namun, Alexa tahu kakeknya secara tidak langsung setuju. Karena dia telah memutuskan untuk mengusir Alexa, maka dia tidak boleh meninggalkan jalan keluar. Lihat, keluarga Geraldine telah membuat pengumuman resmi. Jadi ternyata, Alexa sebenarnya tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga Geraldine. Ibunya bukan seorang simpanan, tetapi seorang janda yang menikah lagi. Jadi, dia sebenarnya ahli waris palsu. Di sini kami mengira dia memiliki latar belakang istimewa, tapi ternyata. Komentator di atas, tutup mulut. Alexa kita tidak membutuhkan dukungan dari keluarga Geraldine, oke? Meskipun ini telah terungkap, mengapa aku merasa bahwa pengumuman ini adalah cara melempar Alexa keluar sana untuk bertindak sebagai tameng? Hanya karena dia tidak memiliki hubungan darah. Apakah itu berarti mereka dapat menginjaknya sesuka mereka? Kita berbicara tentang keluarga kaya di sini. Apakah kalian mengerti keluarga kaya? Keluarga Geraldine memang akhirnya membuat pengumuman resmi bahwa Alexa tidak memiliki hubungan darah dengan mereka dan hanya seorang anak dari hubungan sebelumnya, yang mengikuti ibunya ke dalam keluarga ini. Dengan kata lain, mereka mengatakan bahwa ibunya menjadi simpanan adalah rumor palsu, dan kebenaran di balik kelahiran dan masa kanak-kanak Alexa tidak seburuk yang dipikirkan semua orang. Tapi, sebagai hasil dari pengumuman ini, berapa banyak orang yang mencemooh Alexa di belakangnya? Dan berapa banyak dari mereka yang sebelumnya mewaspadai latar belakangnya, sekarang tertawa di belakangnya? Dia hanyalah ahli waris palsu, namun dia berhasil mengguncang seluruh Indonesia, benar-benar sebuah lelucon. Saat itu jam 3 sore ketika Adira menyerahkan berita itu kepada Alexa. Begitu dia melihatnya, dia melemparkannya ke satu sisi. Ini humas keluarga Geraldine sedang bekerja. Abaikan saja.
Tetapi Alexa, agar keluarga Geraldine mengorbankanmu dengan cara ini, tidakkah kamu merasa dirugikan? Adira sangat kesal sehingga dia akan menangis. Tentu saja aku merasa bersalah, jawab Alexa dengan mata memerah, tapi tanggapanku bukanlah menangis. Ada begitu banyak orang yang menunggu untuk membuat lelucon tentangku dan melihat kejatuhanku. Mereka benar-benar telah bertindak terlalu jauh. Adira melempar ponselnya ke lantai. Alexa menundukkan kepalanya sejenak dan menenangkan dirinya. Saat itu, dia menerima telepon dari Kenzie. Jam 7 malam, Mandala akan mengadakan konferensi pers. Aku akan meminta seseorang untuk menjemputmu jam 6 sore. Alexa tahu dari suara Kenzie bahwa dia berusaha untuk tetap tenang. Dia pasti marah. Faktanya, itu bukan hanya sedikit kemarahan. Kenzie, aku baik-baik saja. Hari ini adalah milik kita. Tidak ada gunanya merasa tidak senang dengan orang yang tidak berhubungan. Jika mereka benar-benar tidak ada hubungannya denganmu, seberapa baguskah itu? Kenzie menghela nafas. Kamu tahu, terkadang aku sangat membenci diriku sendiri, karena tidak bertemu denganmu lebih awal dan membiarkanmu mengalami begitu banyak penderitaan. Aku memilikimu sekarang, itu yang terpenting, kata Alexa sambil menahan air matanya. Jam 6 sore kan? Aku pasti tepat waktu. Stylistmu seharusnya sudah hampir sampai, kata Kenzie sambil melihat jam tangannya. Aku ingin melihat Alexa yang paling cantik. Persiapkan dirimu dengan baik. Oke. Bahkan jika bukan untuk dirinya sendiri, demi Kenzie, dia harus menenangkan diri. Dia sudah bertahan bertahun-tahun sendirian. Kapan dia membutuhkan dukungan dari keluarga Geraldine? Karena keluarga Geraldine menyangkal memiliki hubungan dengannya, mulai sekarang, dia tidak akan menjadi bagian dari keluarga Geraldine. Beberapa saat kemudian, penata gaya tiba dengan semua yang telah disiapkan Kenzie untuknya. Nyonya Alexa, tolong lewat sini. Kakek Arifin ini tidak terlihat seperti orang bodoh. Mengapa dia bertindak begitu kejam? Lukas menghela nafas di dalam kantor CEO saat dia melihat berita itu. Bahkan jika Alexa benar-benar bukan bagian dari keluarga Geraldine, dia seharusnya tidak mengorbankannya sedemikian rupa. Apakah Alexa benar-benar bukan bagian dari keluarga Geraldine? Kenzie tidak menanggapi. Sejak mendengar pengumuman itu, kemarahan di matanya tidak memudar sedikit pun. Tidak lagi. Lukas mengerti apa maksud Kenzie dan menganggukkan kepalanya. Jangan khawatir, Ayugani telah mengomeliku tanpa henti tentang kejadian ini. Aku pasti akan memberikan Alexa konferensi pers skala besar. Alexa tidak pernah bergantung pada keluarga Geraldine. Ditambah lagi, sejak dia menikah denganmu, dia sudah menjadi bagian dari keluarga Leonard dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Geraldine. Ya, tapi melihatnya diintimidasi dan tidak tahu bagaimana membuatnya merasa lebih baik. Kenzie menggertakkan giginya. Pengumuman pernikahanmu akan menjadi bentuk dukungan dan dorongan terbaik. Lagi pula, publik semua menganggap kamu akan putus dengannya setelah terungkapnya latar belakangnya. Ngef, Kenzie mencemooh. Ini semua berkat keluarga Geraldine. Kita masih punya banyak waktu, kata Lukas dengan makna yang lebih dalam. Aku akan kembali mempersiapkan. Ya, silakan. Kenzie melambaikan tangannya. Kadang-kadang dia benar-benar ingin mengatasi semua kekhawatiran Alexa, tetapi tidak peduli seberapa kuat dia, ada beberapa hal yang tidak dapat dia kendalikan. Misalnya keluarga Geraldine. Suatu hari, dia akan membuat keluarga Geraldine menyesal. Jam 5 sore, mengenakan pakaian formal, Alexa berdiri di depan cermin. Stylist dan Adira memandangnya dengan terpesona. Karena pada saat ini, Alexa tidak hanya cantik, dia juga memiliki keanggunan yang mahal baginya. Gaun mewah di tubuhnya dibuat khusus oleh Christian Dior dan terinspirasi dari kipau Jepang.
itu menggunakan warna putih sebagai dasarnya, dan memiliki pola sulaman halus di sekitar area dada yang dihiasi dengan berlian putih. Gaun itu tergantung sempurna di tubuh Alexa, menonjolkan ciri khasnya yang paling menonjol, kakinya yang panjang. Gaun ini saja sudah dihargai 8 angka. Belum lagi sepatu bersulam emas dan aksesoris lainnya. Tuan Kenzie benar-benar murah hati. Adira tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru setelah dia mendengar penata gaya memperkenalkan masing-masing bagian. Dia praktis meletakkan semua barang paling mahal yang bisa dia temukan ke tubuhmu. Sebenarnya, dia tahu aku tidak suka hal seperti ini. Alexa tersenyum, dia hanya ingin mengirim pesan ke publik. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.